Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, ada sebuah pesan yang diberikan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesannya ada 5, akan tetapi saya ambil 3. Dan ini sebagai peringatan dan nasihat bagi kita semuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabrani dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala li Jibril, berkata kepadaku Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah kamu sesuai dengan keinginanmu, tetapi kematian pasti akan datang. Umur kita terbatas, jemaah sekalian, dan tidak ada seorang pun yang tahu batasan umurnya. Bahkan salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang sekarang sudah banyak terjadi adalah mautul faj'ah, kematian yang mendadak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mautul faj'ati rahatun lil mu'min. Kematian mendadak sebagai tanda istirahatnya orang mukmin dari beramal soleh. Kita ingin, jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Allah manggil kita, kita betul-betul sudah merasa capek dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibadah yang ala kadarnya, tapi ibadah yang betul-betul membuat kita matanya kurang tidur, capeknya. Semua yang dijalaninya adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hidup dalam kelalaian. Jadi mautul faj'ah rahatun lil mu'min. Kematian yang mendadak, Allah memberikan masa istirahat seorang mukmin dari beribadah yang begitu panjang dan melelahkan. Wa akhdatu asafin lil kafir. Kematian itu adalah sebuah hukuman
awal tanda kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir. Jemaah sekalian rahimakumullah, dua pilihan bagi manusia. Apakah kematian itu sebagai istirahat ataukah kematian adalah persekot dari azab Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar kepada manusia? Makanya kita betul-betul mempersiapkan kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu boleh minta umur panjang kepada Allah. Boleh kamu mengatakan Allahumma atil umri. Boleh, panjangkan umurku. Tapi jangan lupa di belakangnya ditambahkan wa barik li, dan berkailah umur panjangku. Jangan hanya kepengen kita ini umur panjang, ingin dipanjangkan sampai berapa umurnya? Apakah sampai 100 tahun? Apakah kamu kuat untuk menjalaninya? Kira-kira umur 100 tahun, kondisi fisikmu itu sudah seperti apa? Kuatkah kamu? Maka tambahkan seandainya ingin umur panjang, takut mati, Allahumma antil umri wa barik li. Ya Allah, panjangkan umurku, berilah keberkahan agar umur panjang tidak hanya sekedar panjang sampai umur kita pikun, sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa di tempat tidur, diri ini tersiksa, orang-orang yang di sekelilingnya tersiksa karena harus merawat dan lain sebagainya. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka yang kita inginkan adalah keberkahan dari umur, bukan hanya sekedar panjang dan panjang. Wahai Muhammad, kamu boleh mengharapkan umur berapapun, akan tetapi kamu pasti akan mati. Kenikmatan dunia akan terputus dengan kematian. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian pesan yang kedua, ahbib habibaka. Silahkan kamu mencintai orang yang kamu suka. Ahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Kamu pasti akan berpisah dengan orang yang kamu cintai. Akan tetapi perpisahan antara suami istri yang soleh hanya perpisahan sementara, yang nanti di akhirat hum wa azwajum alal araiki, mereka orang-orang yang beriman dan istri-istri mereka alal araiki muttaqiun, di surga mereka duduk di permadani, duduk di atas sofa-sofa, bersandar mereka, tanda mereka menikmati balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah, dunia ini tempat berpisah antara orang yang saling mencintai. Maka yang kita lakukan jangan hanya kita menyesali, kita sedih dengan perpisahan, akan tetapi jadikan perpisahan itu perpisahan yang sementara. Kamu cinta kepada istri, maka jadikan istrimu istri yang solehah. Kamu cinta kepada anakmu, kamu cinta kepada kerabatmu, kamu cinta kepada orang tuamu, kamu cinta kepada saudaramu, maka jadikan perpisahan dunia ini perpisahan yang sementara. Kita nanti bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ingin perpisahan yang terus-menerus, biarkan anakmu. Jangan pedulikan pendidikan mereka. Tidak usah diperhatikan sholat mereka.
Kalau memang betul-betul ingin berpisah dengan arti perpisahan yang sebenarnya, karena masing-masing kita nanti bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Kita berapa tahun bisa memperhatikan anak kita, bisa memberi nasihat anak kita berapa tahun. Setelah kita tinggal mati mereka akan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Pastikan sebelum kita tinggalkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pendidikan agama mereka, sholat mereka, baca Al-Quran mereka, dipastikan ketika kita berada di kuburan, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kita pahala jariah yang terus menerus. Bisa melalui bacaan Al-Quran, bisa melalui amal-amal soleh mereka, bisa melalui istighfar mereka untuk kita, sehingga nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita kembali. Itu adalah tanda bahwa kita ini mencintai yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar kita cukupi materi yang dibutuhkan, bukan hanya sekedar kita membuat puas mereka dengan tertawa-tertawa, akan tetapi kita tinggalkan mereka generasi yang rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang ketiga, kata Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Kamu boleh berbuat sesukamu, tapi semua akan dibalas, kecil maupun besar, dosa maupun kebaikan, ada catatannya semuanya. Tidak kemudian ada yang namanya malaikat kehilangan catatan dari umur sekian sampai umur sekian, tidak ada, enggak ada jamaah sekalian rahmatullah. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang yang berdosa mereka takut sekali jamaah sekalian rahimakumullah melihat catatan yang ada di bukunya, catatan amal, baik amal kebaikan maupun keburukan. Mereka mengeluh, kok kitab ini, buku rapat ini mencatat yang besar maupun yang kecil, kok tidak ada yang terlewat. Wa wajadu ma'amilu hadira. Semua orang akan mendapati catatan itu lengkap. Wa ma yadlimu rabbuka ahada. Allah tidak pernah mendolimi seorang pun dari hambanya. Kalau seandainya Allah bertanya, kamu melakukan ini kan pada tanggal ini, di tempat ini, saksinya tangan, kaki, saksinya bumi ini, saksinya batu, saksinya pohon, lengkap jamaah sekalian. Sehingga tidak ada jawaban hambanya ketika ditanya kecuali ya Allah saya melakukan, ya Allah saya melakukannya. Bayangkan jamaah sekalian rahimakumullah, kalau dosa-dosa kita terus yang disebutkan oleh Allah, yang bertanya Allah langsung, bukan malaikat, Allah sebagai hakim. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala, para manusia berada di depannya semuanya, satu-satu ditanya tentang apa yang telah dilakukan. Apakah kita bisa menjawabnya dengan baik? Tidak ada orang yang berbohong pada saat Allah bertanya. Maka kita berlindung jamaah sekalian rahimakumullah, amal-amal kita tertulis lengkap. Maka segera amalan-amalan keburukan kita ikuti dengan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan yang kurang maksimal
segera diperbaiki. Kalau istilahnya orang mahasiswa, lakukan remedi, ada perbaikan nilai sholatnya panjenengan sedoyo. Apakah ada perbaikan nilai ataukah nilainya hanya segitu-segitu saja? Jamaah sekalian rahimakumullah, 3 wasiat yang saya ambil dari pesan Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian rahimakumullah, saat anak-anak masih kecil, maka jangan pernah kita mengatakan gak apa-apa, dia kan masih kecil, gak faham dengan apa yang dia ucapkan. Gak apa-apa, dia kan masih kecil. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu awal dari kehancuran pribadi anak ketika anak-anak dibiarkan terbiasa dengan hal-hal yang buruk. Kenapa anaknya tidak dibangunkan untuk sholat subuh? Kenapa anaknya tidak disuruh ke masjid? Kenapa anaknya dibiarkan nonton video game semaunya? Dia kan masih kecil. Masa masih kecil subuh-subuh dibangunkan? Ini awal dari kehancuran anak tersebut. Jangankan anaknya, orang tua juga nggak mampu bangun subuh untuk sholat berjamaah. Jamaah sekalian rahimakumullah, gaya kehidupan seperti itu adalah tanda bahwa kita mempersiapkan generasi yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang zaman ketika generasi tidak lagi peduli dengan yang namanya salat dan selalu mereka memperturutkan hawa nafsu, dipastikan mereka akan terlempar ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mentolerir sebuah kemaksiatan kecuali kita memperbaikinya. Jamaah sekalian rahimakumullah, saatnya kita peduli dengan apa yang ada di sekeliling kita, terutama keluarga, istri dan anak. Jangan biarkan mereka melakukan kemaksiatan, karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perbaiki kualitas diri kita. Tidaklah kita diberikan umur kecuali kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita mencintai seseorang kecuali orang yang kita cintai. Kita pastikan, kita didik mereka supaya mereka terjaga dari api neraka. Dan tidaklah kita diberikan bisa beramal kecuali kita pastikan amal itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdash syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع
ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.